Muslim sholat itu gini. Yang umat muslim sendiri nggak tahu itu apa. Kenapa begini? Kenapa tangannya diginiin? Itu umat muslim nggak ada yang tahu. Selain ngarang bebas mereka nggak tahu. Ya memang sih ya, dalam arti memang gerakan itu nggak bisa untuk menentukan kita menuju kemana gitu. Tapi memang di segi perjalanan itu yang saya ambil dari sisi makna sholat itu tadi, ingat ketika kita selalu ingat di setiap kemanapun kita pergi, itu pasti kita akan mengurangi apa yang kata Bang Edis tadi, di Mencegah dalam perbuatan Al-Quran, mungkar. mencegah perbuatan. Iya. Iya. Ketika kita hanya menunggu dipanggil hanya 5 waktu, selebihnya kita akan melakukan hal-hal yang Kejahatan. iya itu loh. Iya, Jadi makanya makna saya bilang, sesuatu makanya saya yang bilang saya- gini, Bang. Makanya saya bilang begini, memang yang terjadi kepada umat ini sekarang adalah umat Islam, mereka itu tidak percaya Al-Qur'an. Mereka itu percaya kepada omongan ulama terhadap Al-Qur'an. Bang, menyambung cerita tadi ya. Menurut Siap. Al-Qur'an di dalam surat Al-Ma'arij dan juga di dalam surat-surat yang lain ya, Nah, malaikat Jibril itu naik menghadap Allah itu dalam sehari, tapi kadarnya itu 50.000 tahun. Jadi kalau Jibril naik menghadap Allah itu sehari dia, tapi 50.000 tahun di bumi. lebih lama di bumi daripada di sana. Makanya kalau memang Muhammad naik di bawah Jibril menghadap kepada Allah ke Sidratul Muntaha, harusnya sampai sekarang Muhammad belum balik. Apalagi cerita-cerita Muhammad dipingpong kan. Dari begini, terus balik lagi 45, ditawar lagi 40, balik lagi, terus dia dipingpong dia. Akhirnya sampailah kepada angka 5. Nah, setelah angka 5, Muhammad balik lagi, ketemu lagi sama Musa. Musa ngomong, balik lagi, Mat. Balik lagi, nggak kuat umatmu. Terus Muhammad ngomong gimana? Saya udah malu mau balik lagi ke sana, mau nawar lagi. Sebenarnya angka 5 itu didapatkan dari tawaran. Terus umat Islam bilang, sholat 5 waktu ada di Quran. Dari mana? Sholat 5 waktu itu ceritanya dari tawar-menawar itu, bukan dari dalam Quran. Seandainya memang sholat itu diperintahkan 5 kali sehari, harusnya waktu Allah memerintahkan sholat 50 kali sehari, langsung Qurannya itu ditunjukin sama Allah. Nih, kamu suruh 5 kali nih menurut surat ini. Nih, suratmu ini kan firmanmu ya Allah, kamu suruh lihat. Kok kamu menyuruh 50 kali gimana? Kalau memang perintah 5 waktu itu ada. Nggak ada, dalam Quran tuh nggak ada sholat 5 waktu itu. Iya, Nggak ada. memang. Memang sih Bang, nggak ada. Yang ada itu malah kita disuruh berfirman dan bertakwa kepada yang satu. Makanya kan di dalam Al-Quran itu yang saya ambil tuh di surat Al-Ikhlas itu tadi. Qul huwallahu ahad. Qul katakan, Muhammad katakan bahwa Allah itu satu. Bahwasanya memang iya, segala Ya, sesuatu. kalau satu saya juga satu, Bang. Nah iya memang. Saya juga satu. Benar. Jadi banyak orang tidak memahami apa maksudnya satu itu. Sebenarnya gini, Bang. Iman-iman yang ada dalam Islam itu sebenarnya diambil dari Bible. Ada satu hukum yang terutama di dalam Bible itu. Itu pernah ditanya oleh seorang ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Ya, tauhid. Ahli Taurat atau orang-orang Farisi itu bertanya. Dia bilang begini, "Guru, hukum apakah yang terutama?" Apa kata Yesus? Yesus mengutip ulangan itu dalam kitab Taurat. Shema Yisrael, dengarlah wahai orang Israel. Adonai, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Itu hukum yang terutama
Dan hukum yang kedua yang terpenting itu kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah segala hukum itu bergantung. Nah, di situ kan ada kata-kata esa. Nah, esa itu apa artinya? Esa itu bukan satu telur atau satu gelas atau satu. Esa itu maksudnya itu satu-satunya. Tidak ada yang seperti dia, itu maksudnya. Benar. Saya satu kan? Ya satu, tapi banyak yang seperti saya ada masalahnya. Contoh Bang David seperti saya, ya kan? Hidungnya ada satu, matanya dua. Artinya ada yang mirip dengan saya. Nah kalau Tuhan di dalam Bible atau Adonai atau Yahweh itu dikatakan dia Esa. Maksudnya itu dia itu satu-satunya dan tidak ada yang seperti dia. Maksudnya untuk membedakannya dari para dewa-dewa lain. Daripada Tuhan-Tuhan lain. Daripada Allah bangsa-bangsa lain. Itu maksudnya. Jadi bukan seperti dewa-dewa Mesir. Bukan seperti Tuhan-Tuhan yang ada disembah oleh bangsa-bangsa lain. Gitu maksudnya. Memang benar sih Bang. Di Al-Quran juga dikatakan juga laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang menyerupai dia dan tidak ada yang bisa untuk setara dengan dia. Ya, makanya sebenarnya begini Bang. Itu sebenarnya hampir semua yang ada di dalam Al-Quran itu masalah iman-iman itu semua diambil dari Bible. Dan orang Kristen, orang Yahudi itu bukan ajaran baru, itu udah ada semua dalam Bible. Iya, kalau dari asal usul sih memang iya Bang. Makanya kita bertauhid itu kan biar tahu asal usul kita dari siapa. Sorry tadi yang nelpon. Jadi gini. Jadi di dalam Bible ya Bapa di surga atau Adonai itu Yahweh atau Yehovah itu sudah menyatakan keberadaannya, menyatakan dirinya bersama-sama umat manusia, hadir dia di tengah-tengah umat manusia dengan perantaraan firman-Nya yang menjadi manusia yaitu Yesus. Makanya Yesus itu disebut sebagai anaknya yang tunggal. Nah, anaknya yang tunggal di sini Bang bukan berarti seperti pemahaman orang Islam. Siapa bidannya, siapa istrinya? Bukan gitu. Anak itu berbicara soal hubungan. Ada bapak, ada anak. Artinya ada hubungan yang khusus, spesial gitu loh. Antara anak dengan bapak. Gitu loh. Karena anak itu mengejewantahkan bapak. Gitu loh. Nah, makanya bagaimana Tuhan yang Esa itu, bagaimana Tuhan yang menyertai manusia itu hadir di tengah-tengah umat manusia. Bagaimana dia menyembuhkan orang, bagaimana dia membangkitkan orang mati, melenyapkan air mata dari mata orang-orang dengan perantaraan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Begitu. Nah, makanya Yesus tuh disebut sebagai Immanuel atau Tuhan yang beserta manusia, beserta kita. Immanuel, Allah yang beserta kita. Bukan berarti Yesus itu Bapa di sorga, enggak. Iya, Bang. Beda, Yesus itu bukan Bapa di sorga. Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Iya. Jadi tetap kalau menurut Bang Edis, kalau Yesus sendiri itu sama nggak seperti kita ini manusia? Ada bedanya. Kalau kita berbuat dosa, kalau Yesus tidak berbuat dosa, Yesus itu adalah sampel manusia yang sejati. Supaya kita itu semua harus mirip sama dia. Jadi kalau menurut Bible, ini menurut Bible, kita bicara dogma ya Bang ya. Ini kalau udah bicara dogma kan kita nggak bisa membuktikan. Karena itu dogmatika. Gini, menurut Bible, manusia itu diciptakan menurut gambar dari sang penciptanya. Makanya Adam itu dia dibentuk sesuai dengan gambarnya atau rupanya Tuhan. Jadi sifat-sifat Tuhan, karakter Tuhan itu ada di dalam diri Adam itu pada mulanya. Siap. Tetapi Adam tuh jatuh dalam dosa. Iya, memang makanya dia mati. Begitu mati dan nggak hidup lagi, artinya jadi kembali menjadi debu, begitu. Nah, karena Adam yang pertama itu gagal, lalu ada Adam yang kedua. Yesus tuh disebut sebagai Adam yang kedua.
Oke. Nah, sebenarnya Bible itu ingin supaya manusia itu mirip kayak Yesus, supaya masuk kepada hidup yang kekal, supaya hidup selama-lamanya. Bagaimana menjadi manusia yang sempurna, bagaimana menjadi gambar Allah yang sejati, contohlah Yesus. Jadi Yesus itu berusaha mengambil pekerjaan untuk menciptakan manusia baru. Yang sesuai kembali ke fitrahnya gitulah kalau bahasa Islamnya itu. Untuk memulihkan kembali manusia itu kepada fitrahnya dahulu kala sebagai gambar dari Allah. Pengejawantahan dari Tuhan begitu loh. Kalau untuk bahasa fitrah sendiri, kalau menurut Bang Edis tuh di zamannya kayak Yesus tuh sama sekarang sama nggak, Bang? Untuk fitrah bagi manusia? Ya harusnya Kayak seperti kita, Yesus. Bang Edis. Hidup seperti Yesus hidup gitu loh. Mengasihi sesama manusia, tidak berbuat jahat, tidak melakukan dosa, hidup kudus begitu, tidak bercela. Tetapi kan nggak ada manusia yang sanggup. Nah makanya orang Kristen itu karena menerima Yesus sebagai juru selamat, Tuhan dan juru selamatnya, makanya tidak diperhitungkan kesalahannya, tidak dipandang dosa-dosanya, tetapi ditutupi oleh Yesus begitu loh. Jadi Yesus itu karena melalui satu orang yaitu Adam yang pertama, jadi semua manusia telah berbuat dosa, dan karena Adam yang kedua yaitu Yesus, maka semua manusia itu tidak diperhitungkan lagi pelanggarannya. Jadi termasuk, pelanggaran datang oleh satu orang yaitu Adam yang pertama, tetapi pembenaran atau kebenaran atau penyelamatan datang oleh Adam yang kedua yaitu Yesus. Kalau bahasa sekarang kan reinkarnasinya gitu ya. Seperti itu, Bang. Reinkarnasi bukan reinkarnasinya Adam, enggak. Beda. Yesus bukan Ya. seperti Adam, enggak, beda. Jadi beda sifatnya, tapi untuk perwujudannya tetap kan. Dalam arti maksudnya gitu kan. Dalam pengertian daging, ya, daging dan tulang sama seperti kita. Makanya Yesus tuh sungguh-sungguh manusia, dia, sungguh-sungguh manusia dan juga Tuhan juga di saat yang sama. Gitu. Jadi Cuman banyak orang tidak mengerti Tuhan itu apa gitu. Iya. Ya makanya itu, Bang. Gitu. Kalau yang dimaksud Tuhan itu seperti apa sih? Maksudnya intinya begini, Bang, biar kita nggak terlalu berat juga bahasan kita. Intinya begini. Oke, siap. Kalau Anda selama ini masih menjadikan Muhammad sebagai pemimpin, masih menjadikan Muhammad sebagai suri toladan, masih mengikuti Muhammad, itu Anda pasti akan melangkah ya di jalan yang gelap. Kenapa saya katakan melangkah di jalan yang gelap? Karena Muhammad yang Anda ikuti, Muhammad yang Anda jadikan pemimpin itu sendiri, dia tidak menuju kepada hidup yang kekal itu. Muhammad sendiri dia takluk kepada maut. Itu tanda bahwa dia bukan orang benar. Gitu. Tetapi Yesus tidak takluk kepada maut. Makanya Yesus itu mengalahkan maut. Dia bangkit dari antara kematian itu, membuktikan bahwa apa yang dikatakannya, apa yang diajarkannya itu dapat kita pegang gitu loh. Jadi ketika Yesus ngomong tentang dunia-dunia kosmik, ketika Yesus ngomong tentang hal-hal yang metafisik, itu bisa kita percaya. Karena dia sendiri bangkit. Kebangkitan orang mati itu kan hal-hal yang kosmik dan ajaib. Coba, Bang, kalau kita bicara secara logis, ada nggak orang mati hidup lagi? Nggak bisa. Iya, kalau gitu secara jasad nggak bisa. nggak bakal Nggak bisa. bisa. Itu hanya hal-hal yang metafisik, hal-hal yang supranatural, betul nggak? Iya, benar juga. Nah, ketika Yesus berbicara hal-hal yang supranatural, itu bisa kita pegang. Tapi kalau Muhammad cerita hal-hal supranatural, ya gimana bisa kita pegang? Orang dianya sendiri aja di kuburan gimana? Jadi cerita Muhammad tentang di dalam kubur nanti ditanya man robuka, itu semua nggak bisa diverifikasi.
gitu loh. Karena dia sendiri itu ada di alam maut. Iya sih. Gitu. Tapi kalau menurut Bang Edi sendiri dari sejarah kenabian dan kerasulan itu sendiri, untuk segi perjalanan itu apakah kita itu harus bisa sama seperti mereka gitu loh? Sama seperti maksudnya? Yes, kayak cerita contoh kenabian lah, dalam arti kerasulan kayak Yesus juga kan termasuk, kalau dikatakan ya buat orang Islam tuh Isa Nabi juga. Kalau Ya, dikatakan- Yesus di dalam Bible itu juga nabi. Yesus juga rasul. Cuman banyak orang Kristen memberitakan Yesus yang ilahi, tapi lupa memberitakan Yesus yang manusiawi. Padahal Injil itu ada 4. Injil Matius, Markus, Lukas itu bicara mengenai Yesus yang manusiawi. 3 kali itu. Kalau bicara Yesus yang ilahi itu dalam Injil yang terakhir, Injil Yohanes. Nah, banyak orang Kristen memberitakan Yesus yang ilahi sama orang Islam. Padahal Yesus yang manusiawi dulu seharusnya yang diberitakan kepada orang Islam. Iya benar. Kenapa Jadi- bisa 3 kali itu? Karena yang pemberitahuan tentang Yesus yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia itu sangat penting. Begitu. Jadi kalau saya lihat dari segi bahasa sih, apa bedanya dalam beragama itu ya? Bedanya begitu Bang. Kalau Kristen itu jelas mengikuti Yesus yang hidup, Yesus yang naik ke surga, Yesus yang masuk kepada hidup yang kekal. Sebenarnya kan agama ini kan ke situ Bang. Muaranya kan ke situ, kepada hidup yang kekal. Kita percaya kepada keabadian itu. Benar nggak? Iya juga sih. Ya itu pasti Kalau- Bang. Coba Bang, kalau misalnya ini ada lagunya Ahmad Dhani itu. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya kan? Jadi gini Bang, Tapi- kalau tidak ada kehidupan setelah kematian, sekarang kita nikmatin hidup ini Bang, party kita. Iya, party kita. Ngapain? Kebanyakan Bang ya. Mohon maaf. Aku tidak untuk saya sendiri orang nggak tahu apa-apa, dalam arti beragama pun tidak tahu apa-apa gitu. Tapi setelah saya mendengar atau melihat seseorang yang benar-benar berjalan di tujuan yang itu tadi, satu itu tadi, kayak oh iya, jadi orang kebanyakan itu tujuannya itu hanya ke surga, tapi bukan ke yang satu. Siapa sih? Yang Esa itu tadi loh, yang saya katakan. Iya, makanya itu kata Yesus gitu loh, supaya mereka ada di dalam kita, supaya kita satu, sama seperti aku dan engkau adalah satu, dan mereka juga ada di dalam kita, supaya kita satu. Itu seperti itu. Iya. Hanya itu. Jadi kalau kita berbicara tentang Tuhan, itu kan kita berbicara tentang, makanya namanya itu kalau dalam Bible tuh Hayyah, itu maksudnya dia sang hidup, yang maha ada, yang hidup gitu. Jadi sumber kehidupan gitu loh Bang. Kalau kita kan yang beragama ini kan kita percaya Bang, dengan kehidupan setelah kematian. Nah beda dengan orang-orang yang ateis. Kalau orang-orang ateis, mereka itu tidak percaya dengan kebangkitan. Kalau orang udah mati ya mati aja, nggak ada kehidupan setelah kematian, itu nggak ada. Makanya orang-orang ateis bedanya dengan kita. Hidup ini ibarat kata kita berjalan di suatu terowongan panjang, ya kan? Oke. Nah, bedanya kalau kita yang percaya dengan kebangkitan, kita punya harapan di ujung jalan sana. Nah, kalau orang ateis enggak. Kalau orang ateis percaya bahwa hidup ini ya begitu aja gitu. Ya begitu aja, mati ya udah kayak ayam, mati sudah jadi debu udah gitu. Enggak ada kehidupan itu setelah kematian, omong kosong. Kalau kata orang-orang ateis gitu. Ya memang sih Nah, dalam jalanan itu kan. Sehubungan, sebentar Bang, sedikit nih. Ya, Sehubungan ada contohnya. Ini ada contohnya nih. Contohnya yaitu Yesus yang sudah bangkit dari kematian itu. Nah, terus sekarang kan orang pada ngomong, itu kan omong kosong, itu dongeng-dongeng. Masalahnya ya ini yang menceritakan tuh para saksi mata. Murid-murid Yesus menjadi saksi atas semuanya itu.
Kalau menurut Bang Edi sendiri yang dimaksud bangkit dalam kematian itu bangkit secara jasad apa Iya, secara secara rohani? Bible berbicara Yesus bangkit secara fisik. Tetapi fisik. ketika Yesus bangkit dikatakan dia tidak menggunakan lagi tubuh yang seperti kita ini. Oke. Nah, namanya tubuh kebangkitan. Nah, itu juga masih satu yang debatable di dalam kekristenan. Apa itu tubuh kebangkitan? Karena ya kita hidup 2025 kita nggak megang kan. Tapi dalam Bible, kalau kita baca Bible, tubuh kebangkitan itu dia itu tidak memerlukan makanan untuk hidup. Ya nggak tahu lah kita jenisnya. Abang pernah lihat hologram? Nah, Pernah lihat hologram nggak? hologram, hologram itu kan seperti duit gitu Bang. Koin gitu Bukan. kan. Bukan. Hologram itu kayak macam orang begitu, tapi Anda pegang gini ya nggak kena. Oh. Kayak Saya pernah main ke satu tempat di kalau Anda klik itu namanya kalau Anda klik di ini namanya Sphere namanya Sphere. Oke, oke. Sphere itu di daerah Las Vegas di Amerika Serikat ya. Itu saya pernah lihat itu hologram itu. Jadi dia bener-bener manusia begitu. Tapi kita pegang gini nggak nempel dia seperti kalau kita bahasa kita arwah begitu. Tapi ya itu kan teknologi. Ya kita nggak tahu seperti apa, kita nggak tahu. Tapi yang saya maksudkan begini. Kebangkitan Yesus itu diberitakan oleh murid-murid, diberitakan oleh para saksi mata. Mereka sampai menggebu-gebu memberitakan itu. Bahkan mereka rela mati memberitakan itu. Bahkan di dalam Bible dicatat memang pemberitaan Injil itu adalah seperti kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Oke. Gitu. Nah, sekarang apa alasan kita mau percaya kan gitu? Kan makanya kan saksi mata berbicara tentang saksi mata. Bagaimana Yesus disalibkan, lalu menampakkan diri, bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid. Dia menampakkan diri kepada muridnya si A, si B, si C, si D, si D, dan seterusnya. Ada juga muridnya yang tidak percaya, menganggap itu semua omong kosong. Yesus menampakkan diri kepadanya. Coba cucukkanlah tanganmu dan jarimu, katakan. Kalau menurut Bang Edi sendiri nih ya, dalam kalau di cerita di dalam Al-Quran itu kebanyakan kan yang diperintahkan itu kebanyakan kan Muhammad di situ kan. Nggak ada bang. Yang paling banyak diceritakan Al-Quran tuh Musa. Musa. Iya, Muhammad tuh cuma disebut 4 kali bang dalam Quran. Bahkan ya kalau kita merujuk, tapi terlalu dalam itu abang belum sampai ke situ. Jadi kuat dugaan ya, ada seorang peneliti, ya sebenarnya ini bukan kajian baru dalam dunia sarjana ya, sarjana Islam. Al-Quran itu diduga kuat itu merupakan naskah-naskah Kristen yang menyimpang dari ajaran Kristen. Jadi Quran itu sebenarnya berasal dari kata keryana. Itu dari bahasa Aram. Orang Islam nggak tahu bang arti Quran itu apa. Coba Anda tanya sama ulama-ulama Islam apa arti Quran. Nggak tahu mereka. Mereka cuma main tebak-tebak buah manggis. Iya. Satu bilang Quran itu artinya qiraah, bacaan. Satu bilang artinya mengumpulkan. Satu bilang artinya Quran itu udah dari sono namanya Quran. Banyak itu pendapat-pendapat itu. Pendapat semua tapi pendapat. Jadi Quran itu kalau menurut para ahli yang yang netral begitu, yang tidak memihak, tidak berbicara tentang agama, itu berasal dari bahasa Syria atau bahasa Aram, dari kata keryana yang artinya itu liturgi. Apa buktinya? Ada ditemukan satu ayat di dalam Al-Quran itu, misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Alif Lam Mim itu. Iya. Nah Alif Lam Mim itu orang Islam gak ada yang tahu itu. Sampai jungkir balik gak bakal tahu itu orang Islam itu apa. Ternyata itu bacanya bukan Alif Lam Mim. Itu bacanya itu Alem.
Apa arti alem? Alem itu adalah sebuah kosakata bahasa Aram, bahasa Syria yang artinya itu heninglah. Jadi kenapa heninglah? Karena kebaktian mau dimulai, begitu loh. Ketika kebaktian mau dimulai, maka tenanglah, heninglah, begitu. Heninglah. Karena hendak mau disampaikan firman Tuhan. Kalau ditanya sama orang Islam nggak tahu orang Islam. Itu ada satu buku yang sangat bagus membahas itu, namanya The Syrio-Aramaic Reading of the Quran gitu. Tapi kenapa bisa jadi bahasa alif lam mim? Memang apa Ya, di jadi dulu itu nggak ada harokat, Bang. Tulisan itu dulu nggak ada harokatnya. Iya, benar. Harokat yang ada dalam Al-Quran sekarang itu merupakan tambahan di kemudian hari. Makanya kalau abang belajar Al-Quran, abang akan dengar cerita-cerita qiraatul sab'ah, tahu nggak? 7 bacaan yang berbeda. Belum, Bang. Belum sampai juga. Itu ada yang bilang 7 bacaan berbeda, ada yang bilang 10, ada yang bilang 12. Itu sebagai satu indikasi bahwa Al-Quran itu tergantung siapa yang ngasih harokat. Makanya bacaannya beda-beda. Ini kajian-kajian di para sarjanawan ini. Sarjana. Jadi bacaan-bacaan Al-Quran sampai sekarang bahkan itu ditemukan kurang lebih ada 34 versi Al-Quran dari seluruh dunia ini. Itu informasi itu nggak dipercaya sama orang-orang Islam awam. Tapi kalau pakar-pakarnya agama Islam mengakui itu. Bacaan Quran yang berbeda-beda. Kalau Islam awam ditanya bacaannya sama. Tapi kalau itu ada bukti-buktinya juga, direkam juga di dalam hadis itu. Pernah ada satu riwayat waktu itu Umar bin Khattab atau siapa atau Abu Bakar begitu ya, dia sholat kan. Terus ada sahabat bacaannya tuh lain. Nah, hampir saja kerah bajunya itu diseret sama Umar bin Khattab karena bacaannya beda. Tapi karena lagi sholat ditahan-tahan sama dia. Nah, setelah selesai sholat didamprat itu sama Umar. Ternyata orang itu ngomong, saya begini, saya mendengar bacaan dari Nabi. Enggak, saya dengarnya begini. Lalu datanglah Muhammad. Memang begitulah Quran diturunkan. Ada itu riwayat itu. Bacaan yang berbeda-beda. Makanya ada 7 bacaan Quran gitu. Itu sebenarnya satu indikasi bahwa Quran versi mentahnya itu memang nggak ada harokat. Makanya sebenarnya kata jahanam dengan jahim itu kan ada jahanam, ada jahim. Ya, itu sebenarnya cuman orang salah ngasih harokat itu. Sebenarnya sama itu. Yang jahim itu versi salahnya. Versi benernya jahanam. Sadis ya itu namanya. Jahanam itu sebenarnya diambil dari bahasa Yunani. Dari kata gehinom. Sebenarnya bahasa Yunani juga ngambil dari bahasa Ibrani. Jadi ada satu lembah. Lembah itu bahasa Ibraninya itu lembah bahasa Ibraninya itu gay. Nah, Gay Ben Hinom dalam bahasa Ibraninya. Ini kita bicara teknis akademis ya. Kalau kayak begini nanti kalian nggak nyampe ini. Dulu di Israel ada satu tempat penyembahan dewa atau penyembahan Molok. Nama Tuhannya atau nama dewanya itu Molok. Nah, Molok ini, cara mereka menyembah Molok ini, mereka itu membakar anak-anak manusia di hadapan dewa Molok ini. Nah, ketika orang Israel datang, bangsa itu kan dimusnahkan sama orang Israel yang tinggal di tanah orang Kanaan itu. Karena Tuhan melihat kekejian yang sangat luar biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa itu. Di mata Tuhan,
Bangsa yang dahulu mendiami tanah Kanaan itu bangsa yang keji, pembuat kejahatan. Nah, sama Tuhan dimusnahkan dengan tangan orang Israel. Nah, ketika orang Israel masuk, lalu orang Israel itu menajiskan tempat itu. Maksudnya ingin membuat tempat itu menjadi tempat yang najis. Nah, dibikinlah itu jadi tempat bakar sampah, bakar mayat, bakar bangkai. Nah, dijadiin itu. Nah, tempat itu punya seorang yang namanya Hinom. Yang punya kebun itu atau tanah itu namanya Hinom. Makanya dinamakan lembah anaknya Hinom. Geh Ben Hinom bahasa Ibraninya. Lalu itu diserap ke dalam bahasa Yunani jadi Gehinom. Nah, dicolong sama Al-Quran jadi Jahanam. Kalau orang Islam cerita ngedongeng. Jahanam itu ada 7 tahapan. Tahap yang pertama ada Jahim, yang paling dalam namanya Jahanam. Padahal nggak usah ngehalu. Tempatnya sana, kamu beli tiket pesawat pergi ke Yordan, tembus ke Israel. Kalian lihat langsung tempatnya di situ. Itu tempatnya di situ. Jahanam tuh di situ. Tempat pembakaran sampah dan tempat penghukuman atau pembuangan mayat-mayat yang dihukum mati. Nah, Tuhan Yesus menggunakan tempat itu sebagai sebuah analogi penghukuman. Oke. Gitu loh. Makanya kalau kita belajar akademis tuh ada di situ tempatnya itu. Kemudian ada di dalam Bible satu ayat yang mengatakan disitulah ulatnya dan ininya tidak mati-mati. Tapi ternyata itu ayat tambahan. Itu ayat tambahan dalam Bible itu. Itu kenapa bisa ditambahkan gitu Bang Edi? Jadi kalau kita bicara akademis ya, memang Bible ketika dia disalin ulang, disadur ulang, kadang-kadang ada ayat-ayat yang ditambahkan oleh penulis sendiri. Oke. Dan itu kalau Kristen mengakui yang kayak begitu diakui. Tuh, makanya kalau ada pendeta yang ngaku-ngaku melihat ada itu ayat tambahan. Itu aja. Karena ada pendeta yang ngaku-ngaku ada ulatnya tidak mati-mati begitu. Kalau menurut Bang Edi sendiri, tambahan itu sesuatu hal yang biasa atau yang Enggak, itu tidak mengubah sama sekali iman kekristenan. Pondasi dasar kekristenan itu tidak berubah sama sekali. Tetap inti dasar kekristenan itu tidak berubah, tetap benar gitu. Kristen itu tetap benar. Walaupun ada ketika Bible itu disalin ada kata-kata yang berikutnya ada. Makanya kita gunakan yang namanya ilmu hermeneutika atau ilmu perbandingan naskah. Jadi naskah yang sekarang kita bandingkan dengan naskah yang terawal gitu. Cara mengujinya begitu. Jadi nanti kita akan dapatkan mana ayat-ayat yang dia orisinil. Gitu. Jadi itu nggak masalah. Itu di dalam kajian-kajian Kristen kalau sekolah teologi itu dibahas. Itu nggak apa-apa dalam Kristenan itu biasa kayak begitu. Oke. Siap. Gitu. Tapi intinya kekristenan itu tetap benar, Bang. Artinya kekristenan itu tetap sesuatu iman yang dapat dipercaya. Maksudnya iman yang benar, pengajaran yang benar gitu. Karena saya udah pelajari, Bang, banyak agama saya pelajari, saya baca Bible Quran saya baca. Oke. Kesimpulannya tetap seperti itu, enggak langsung Islam jadi benar. Kan banyak orang menggunakan ini loh. Bible nih berubah, ada tambahannya, nih berarti Islam benar. Nah, itu kesimpulan yang goblok. Gitu. Ya memang kita harus bisa memahami semua dalam arti nggak hanya Al-Quran, semua kita harus bisa pahami. Dari segi iman gitu kita bisa tahu gitu loh perjalanan yang sesungguhnya itu seperti apa sih asal usulnya. Iya, makanya kita itu gini, Bang. Artinya gini. Kalau kita sungguh-sungguh mau menghabiskan waktu kita, mendedikasikan diri kita mempelajari sesuatu, kita akan dapat jawaban.
Sesuai apa yang tertulis di dalam Bible, firman Tuhan berkata, barang siapa yang mencari, dia akan mendapatkan. Barang siapa yang mengetuk, pintu akan dibukakan. Carilah aku, maka kamu akan menemukan aku. Gitu. Iya. Benar, bahasa kejarlah daku, temukanlah aku jika kau sudah temukanku. Barang siapa yang menanyakan aku dengan sungguh-sungguh itu. Iya. Seperti itu, Bang. Siap. Ya sama, Bang, sampai sekarang juga sama. Saya juga seperti itu. Setiap orang juga ada perjalanan kerohaniannya kan. Iya, benar. Benar Bang Idis. Iya. Kalau saya berharap ya, kadang-kadang saya dalam renungan saya gitu, dalam kesendirian saya merenung gitu. Coba saya itu punya satu keinginan saya. Coba Tuhan, coba berbicaralah kepada saya dalam mimpi. Tapi sampai sekarang belum pernah. Belum pernah. Kenapa Itu kok bisa keinginan nggak- saya. nggak Coba pernah? coba Tuhan berbicara kepada saya dalam mimpi. Tapi belum pernah kesampaian sampai sekarang. Tapi sudah kesampaian sih kalau menurut saya Bang Idis. Belum. Kalau maksudnya kalau berbicara ya kan banyak orang, kan sekarang juga banyak loh orang kayak gitu, Bang. Tuhan berbicara kepada saya. Maksudnya jangan dikit-dikit Tuhan berbicara kepada saya gitu loh. Karena banyak orang begitu. Tuhan berbicara kepada saya. Padahal yang berbicara itu Tuhannya sendiri. Ya, kan banyak orang seperti itu, Bang. Iya. Banyak orang yang dengan mudahnya berkata, Tuhan tadi malam berfirman begini, begitu. Ya kita harus hati-hati lah, begitu. Siap. Ah, siap Bang Idis. Oke. Terima gitu kasih ya. Bang Idis ya. Sama-sama, Bang. Terima kasih. Tumben ini nggak putus ini, biasanya sudah macet-macet nih biasanya. Ya berarti diizinkan lebih untuk ngobrol sama Bang Idis. Tapi memang kemarin tuh aku lagi di Bali kan, di posisi di negara. Di situ memang siangnya mau berangkat ke Denpasar. Sekarang ini di Denpasar posisinya. Sekarang di Denpasar. Jadi setiap 2 minggu sekali ke sini Bang, ke Bali gitu. Denpasar, macet ya, Denpasar ya. Macet Bang. Sangat macet. Ya macet lah Bali ya. Apa-apa juga udah mahal katanya ya. Asli mahal Bang di sini. Tapi kalau untuk makanan sih masih standar aja sih. Masih banyak yang standar Bang. Soalnya dari Jawa pun banyak yang masuk sini jualan. Jadi harganya agak standar sih. Iyalah, udah enak di Indonesia itu teman-teman. Sudah negeri, betul kata Kus Plus itu, kepingan surga lah. Cuman yang bikin Indonesia itu jadi runyam ya petinggi-petinggi negaranya. Yang tukang korupsi. Diembat semua sama mereka gitu loh. Ya. Tapi kan nanti jadi ngomongin politik lagi. Nggak perlu lah, nggak perlu. Oke lah gitu ya Bang ya. Ya siap, makasih Bang Idis ya. Oke. Saya turunkan dulu ya Bang ya. Saya turunkan. Teman-teman sekalian.